Sahabat jempol, salam sejahtera. Perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Nasution mencoreng nama baik peradilan di Indonesia ketika sidang yang diselenggarakan di PN Jakarta Utara ricuh pada Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Perseteruan hebat antar Hotman Paris dan Rasman Nasution menarik perhatian publik. Kericuhan pada sidang tersebut berawal dari laporan yang dilayangkan Hotman pada Rasman. Mulanya, Hotman dilaporkan oleh mantan asisten pribadinya, Iklimah Kim, terkait dengan dugaan pelecehan yang terjadi di tahun 2022 lalu. Dalam laporan tersebut Iklimah diketahui menunjuk Rasman sebagai pengacaranya. Hotman kemudian balik melaporkan Iklimah dan Rasman terkait dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Iklimah sempat membantah dirinya tak pernah menuding Hotman pernah melakukan pelecehan. Iklimah sempat mengaku dirinya menjadi korban malpraktik seorang pengacara, dan berujung pada penunjukan pengacara baru untuk mendampinginya. Kasus ini sempat dimediasi oleh Bareskrim Polri, agar masalah yang muncul tidak perlu dilanjutkan ke proses berikutnya. Mediasi kemudian dilaporkan gagal. Abdul Fahris, yang adalah pengacara Iklimah, menyatakan hal ini gagal dan justru memicu perseteruan antara Hotman dan Rasman pada upaya mediasi tersebut. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, pihak Bareskrim Polri menetapkan Rasman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada Hotman. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber lewat gelar perkara yang dilakukan tanggal 20 Maret tahun 2023 lalu. Perseteruan keduanya kemudian berujung pada sidang yang ricuh, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025 lalu. Kericuhan bermula saat hakim memutuskan sidang digelar tertutup karena materi sidang yang bermuatan asusila. Keputusan hakim ini ditentang oleh Rasman, namun tidak berubah. Sidang menjadi ricuh dan akhirnya hakim memutuskan sidang diskors sampai situasi kondusif. Sesaat kemudian hakim meninggalkan ruang sidang, dan Rasman mendatangi Hotman. Dalam sidang itu, Rasman tampak mendatangi Hotman, memegang bahunya, dan mengatakan sesuatu sambil menunjuk Hotman. Sejumlah tim Hotman Paris menghampirinya dan membawanya keluar ruang sidang. Puncaknya salah satu pengacara Rasman terlihat naik ke atas meja. Tentu hal ini menjadi perbuatan yang sangat tidak indah dipandang mata, yang terjadi di ruang sidang yang seharusnya penuh dengan etika. Menanggapi kejadian itu, Hotman malah meminta Rasman agar pulang kampung saja. Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang Sidem, di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti mak-makmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklimah Kim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang memframe dari awal kok. Udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Padang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Buat 2 minggu lagi nih sidang tanggal 20. Iya. Abang akan datang? Ya harus datang, karena tanpa kalau aku nggak datang sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus Nikita dulu, yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan, harus datang. Nanti persiapannya gimana bang? 2 minggu lagi kan sudah. Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Kan di sini kan salah kostum. Ya aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Mahkamah Agung mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan PN Jakut tersebut. Sebab, tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan contempt of court. Maka Mahkamah Agung akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi, mengecam keras kegaduhan dan kericuan
yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Adapun pengacara Rasman bernama Firdaus Oiwobo diberhentikan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Dalam peristiwa tersebut Firdaus diketahui naik ke meja di ruang sidang. KTA Firdaus juga dicabut sebagai anggota KAI. Farhat yang berprofesi sebagai pengacara malah mendukung agar Firdaus dipecat dan tidak boleh lagi berpraktik di seluruh wilayah hukum Indonesia. Masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja, Pak. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Kemudian keluarkan penetapan contempt of court ke pengadilan, kemudian laporkan oleh Kepala Bagian Keamanan Pengadilan bahwa ada teriakan-teriakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum pengacara. Kemudian saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Pengadilan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan, ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim sampai orang minta supaya dia sadar, berarti kura-kura ninja ini tidak sadar apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan. Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja dan seluruh pengacara yang mendampingi dia, ya, kecuali Rihat Huta Barat, itu masih partner saya. Kalau yang lain periksa tes urin, ya. Terlalu berani mereka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Dan kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai, ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi, akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Ya, mereka nggak pakai otak, pakai otot, pakai mulut besar doang, ya. Dan kalau pengacara udah ribut sedemikian rupa, alamat kliennya akan masuk penjara yang lama. Karena kalau orang benar nggak akan ada seribut seperti itu. Karena saya yakin hakim-hakim, majelis hakim itu orang yang adil. Kalaupun orang tidak membela diri, dia bisa memberi keadilan. Tapi kalau orang yang bersalah mau teriak menyalahkan hakim, tetap aja hakim berdasarkan dua keputusan dan alat bukti dan keyakinannya. Nah, kita melihat adalah pengacara yang grogi, kura-kura yang takut masuk penjara. Dia merasa mencapai keadilan, mencari keadilan. Sebenarnya dialah orang yang berbuat tidak adil dengan cara menghina, memfitnah orang. Jadi dia adalah pelakunya, bukan mencari keadilan. Kalau kura-kura ninja mengancam akan menggunakan baju toga, nampaklah kebodohannya. Karena memang dia nggak sekolah hukum dulunya. Nah, karena sudah menjadi wartawan, dia merasa pengetahuan dia tentang hukum bagus. Padahal sangat rusak. Kura-kura ninja ini punya pengalaman rekam jejak, selalu ngajak orang berantem. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya anjing, kotor, tai, itu selalu disampaikan sama dia gitu. Bagaimana ujung dari perseteruan ini? Kita ikuti saja kabar selanjutnya. Bantang-bantang ketua hakim macam saya takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik.